Oke, siap. Ya, kita mulai aja ya Bang ini diskusi singkat. Oke. Eh ya mungkin kayak ngobrol-ngobrol aja sih tentang ya kayak curcol gitu ya, curcol tentang kenapa sih kita mesti masuk ke dunia politik setelah masuk ke dalam dunia politik, ternyata ya gitulah liku-likunya gitu ya, mau diskusi-diskusi juga sama Bang Ruli mungkin, apa, ya di kesempatan ini. Dulu kan aku ingat ya awalnya tuh waktu aku pulang, kan kalau misalnya diruntut dari awal gitu kan, aku 2021 pulang ke Palangkaraya, terus kita ada acara perkantas, apa itu, 50 tahun. 50 tahun, terus aku PIC untuk Kapita Selecta yang khusus untuk ini, apa, misi 3 kalau nggak salah yang tentang misi Kalimantan dan Iya. misi per daerah itu. Bentar. Iya, sorry Bang, kepotong, kepotong-potong. Oke. Ada ini, apa, ada interupsi. Itu, apa namanya, nah, terus kalau diruntut kan ada perkantas itu ya 50 tahun, lalu kemudian dari situ waktu kita diskusi-diskusi yang follow up yang perkantas yang Borneo itu, terus tiba-tiba tuh ada usulan dari Bang Ruli, kenapa nggak ada yang tentang politik, misi politik gitu kan. Mhm. Terus baru kita mulai masuk ke, apa, WKV itu ya, pendirian WKV itu ya. Aku juga ingat itu, waktu itu kan Bang Ruli tuh mau operasi jantung. Saya Oh, ingat banget tuh, saya kepikiran gara-gara itu sebenarnya. Waktu itu saya takut juga. Waduh, waktu kayaknya berapa hari sebelum operasi ya kita Zoom ada sama betul. sama Kalina ya, waktu itu hanya beberapa orang, terus Betul. Bang Ruli ngingetin gitu, apa, "Mona kamu ini putri daerah gitu, kamu harus kembali masuk ke politik." Terus aku mikir-mikir habis itu, "Bang Ruli ini habis ini operasi gitu, kalau ada apa-apa gimana aku ya?" Gitu. Saya juga kepikiran waktu itu tuh. Tapi ya prosesnya ternyata dari situ sudah sampai di sini gitu. Ya ada banyak hal yang Betul. berproses lah di awal. Ya kalau dari Bang Ruli sendiri, dari sudut pandang di awal itu gimana Bang? Kok bisa kepikiran gitu waktu itu? Ya, saya ingat ya Perkantas itu kan udah 50 tahun dan udah banyak misi dalam berbagai bidang yang dikerjain. Mmm, Termasuk yang terakhir yang kami dorong adalah masuk ke dunia pemerintahan. mhm, Sejak beberapa kira-kira 20 tahun yang lalu, akhirnya udah banyak sekarang yang masuk di pemerintahan, mhm, ASN dan sebagainya BUMN. Tapi sampai 50 tahun saya melihat bahwa sangat sedikit yang terjun dalam dunia politik. Padahal sejak reformasi 98 itu kesempatan dibuka begitu luas untuk partisipasi dari berbagai orang yang latar belakangnya apa, terutama terutama lagi ya, adanya desentralisasi kekuasaan, mmm, bahwa kekuasaan itu bukan hanya di pusat, tapi udah banyak yang didesentralisasi. Nah, ketika didesentralisasi ada banyak yang daerah-daerah nggak siap, sehingga banyak tidak bisa menggunakan dana dengan baik, program-program banyak yang nggak bisa. Jadi semangat boleh, tapi tidak ada gerakannya yang signifikan. Nah, saya melihat bahwa alumni alumni itu adalah yang sudah Tuhan persiapkan jadi pemimpin-pemimpin, itu juga melihat kesempatan yang ada yang Tuhan berikan untuk di daerah-daerah karena kekuasaannya sudah didesentralisasi dan alumni-alumni ini merupakan alumni yang kalau boleh saya bilang champion di daerah itu karena sudah berpendidikan yang baik relatif dibandingkan dengan rakyat setempat. Saya kira itu yang saya rindukan supaya ada orang-orang yang masuk dan terutama orang-orang yang putra-putri daerah karena memang mereka dapat kesempatan privilege untuk di daerah.
Iya, mungkin aku juga sharing sedikit ya, di awal banget gitu ya, kenapa bisa masuk itu, saya mungkin flashback. Waktu itu, saya kan masuk yang Ahok itu kan Bang, yang BTP, Hmm, mencari BTP. pemimpin bersih, transparan, profesional. Nah, mereka kan cari 20 orang. Sebenarnya lewat grup WKV kita, di grup kita kaderisasi politisi itu, diinfokan acara itu gitu, dan akhirnya aku ikut, Sian ikut gitu, dan akhirnya kami berdua bergabung gitu kan di situ, terus 20 besar akhirnya bisa keterima gitu karena ada community project dan lain-lain. Sebenarnya sampai di situ tuh saya masih belum yakin, eee, apa, waktu ikut BTP terus weekend ada Pak Ahok di situ gitu, weekend 20 orang yang dipilih itu, pas pulang bulan November, itu baru saya kepikiran, untuk apply. Cara masuknya gimana ya, kan kita kan waktu Ah, itu belum ada masuk kan, terus Bang iya. Ruli kan waktu itu pesen, "Masuk aja Hmm, dulu," gitu ya kan. iya. Jadi anggota aja dulu ya. Iya, jadi Pokoknya masuk anggota aja lah aja tuh. dulu. Iya, jadi anggota aja dulu gitu. Terus aku tuh sebenarnya kepikiran waktu itu Golkar, karena aku lihat Golkar itu siapin aplikasi, orang bisa masuk jadi anggota dan lain-lain. Tapi aku nggak lihat Golkar itu terbuka untuk caleg. Lalu Hmm, waktu itu kita diskusi yang tentang PSI itu ya, iya. yang ada, apa namanya, yang ada potensi di situ gitu, Hmm, terus ya itu memang lewat di Instagram saya waktu itu, apa namanya, mencari caleg PSI gitu. Lalu kemudian dari situ aku masuk, apply, kemudian nggak ada kabar, nggak ada kabar, lalu bulan Desember itu tiba-tiba WA saya masuk, ada info dari PSI Kalimantan Tengah waktu itu diundang untuk hadir. Gitu, hmm. caleg, bakal calegnya memperkenalkan diri, saya kaget gitu loh. Oh, berarti serius ya mereka gitu. Akhirnya saya masuk, dan pertama kali waktu saya masuk itu saya bingung, karena saya biasa dengan kondisi orang-orang yang saya kenal, persekutuan, tiba-tiba langsung masuk ke situ gitu. Dan ada perasaan, apa, perasaan yang sangat, apa ya, tidak pasti gitu. Bahkan waktu saya Hmm, pulang, saya tuh sempat merasa bahwa Tuhan ini tuh gambling gitu. Saya kayak hmm, self talk gitu dalam perjalanan pulang itu, ini gambling gitu, karena saya nggak tahu pasti apa yang terjadi, karena politik ini begitu, apa, saya lihat orang-orang yang hadir di situ, siapa aja orangnya gitu. Terus saya merasa ada sesuatu yang kayak, ini gambling banget gitu ya, kamu investasi waktu semua di situ gitu. Kalau menurut Bang Ruli sendiri, pernah nggak sih ngalami hal-hal yang seperti itu ketika masuk mungkin di dunia pemerintahan atau semacam itu gitu? Saya sebetulnya orang yang akrab dengan dunia ini ya, apa namanya, orang gaul ya. Saya orang Mhm, gaul ya. Dari dulu anak yang di Jakarta gitu ya, saya banyak kenalan SMP, SMA. Saya orang gaul sebetulnya. Jadi eh, apa banyak kenal orang dan sebagainya. Tapi orang yang saya kenal itu biasanya banyaknya karena mungkin di Jakarta banyak orang yang kaya-kaya ya, mhm, anak kaya pejabat gitu dan sebagainya. Dan ketika saya masuk ke universitas dan saya tinggal di asrama, saya betul-betul merasa aneh masuk komunitas itu. Aneh. Karena komunitas di asrama ITB itu orang sebagian besar orang miskin. mmm, Sebagian besar. Dari daerah-daerah. Jarang orang Bandung. Dan itu jarang orang Jakarta, jarang. Hanya orang daerah-daerah. Saya merasa bahwa, oh ternyata Indonesia ini banyak orang kayak gini tuh. Saya baru tahu gitu. Jadi waktu itu saya merasa penyesuaian itu nggak gampang buat saya. Karena dari ngomongnya saya yang sangat Jakarta minded, terus ketemu sama orang-orang Jawa, orang-orang daerah yang notabene ngomongnya masih gimana ya, terus kemudian sering minjem duit dan sebagainya. Pokoknya saya lihat saya mhm, kayak ada culture shock sih. Tapi saya lihat ya Tuhan membukakan sesuatu sama saya supaya saya tahu bahwa Indonesia ini bukan kayak orang di Jakarta aja gitu. Ada banyak orang yang lain dan saya baru tahu gitu orang-orang itu
orang yang susah, miskin, tapi pintar sebetulnya. Banyak orang yang pintar. Itu pertama kali saya culture shock gitu. Dan saya ngalamin, saya tinggal di situ kan 6 tahun ya. Bayangin, 6 tahun berarti saya lama sekali dan saya merendam dengan mereka sehingga mengubah gaya hidup saya dan pandangan saya bahwa sebagai orang Indonesia seperti apa. Yang kedua, ketika saya tamat dari ITB, saya pengen sebetulnya karena sudah biasa bergaul dengan persekutuan dan sebagainya, saya pikir saya mau terjun ke dunia persekutuan. Paling tidak ke dunia pelayanan, pendeta atau misionari gitu. Tapi pembimbing saya bilang, kenapa nggak kamu ke dunia pemerintahan? Karena disitulah membutuhkan, mau katanya. Wah, saya nggak kebayang tuh ke pemerintahan tuh ya, karena anak-anak ITB teman-teman saya kebanyakan ke perusahaan swasta, perusahaan minyak biasanya, ya kan, perusahaan Shell, eh, pokoknya yang sejenis perusahaan minyak lah. Yang karena orang, maaf saya bilang karena banyak kan orang miskin latar belakangnya pengen cari yang kaya dia, ya kan. Nah banyak kan ke sana. Begitu saya daftar ke PLN, ya diketawain lah sama teman-teman saya. Ngapain lo katanya, udah sekolah di ITB elektro gitu, tapi ujungnya masuk pemerintahan. Dan pada waktu itu nggak laku sekali orang pemerintahan. Dan gajinya kecil. Ketika saya masuk, saya shock lagi tuh. Karena melihat, gaji kecil, ya kan. Terus orangnya, maaf aja saya bilang, rada kampungan gitu ya. Buat saya rada kampungan itu. Jadi cara-caranya gitu. Karena banyak orang-orang daerah masuk di pegawai negeri itu. Tapi itu membuat saya, apa ya, belajar mengerti bahwa Indonesia itu memang sebagian besar adalah orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Saya kira itu pelajaran penting buat saya dan habis itu pandangan saya berubah, bisa untuk apa ya, melayani dan mengambil bagian untuk melayani di Indonesia, juga membawa proyek-proyek Indonesia. Saya punya hati gitu. Tadinya saya nggak terpikir. Gitu. Thank you Bang. Sama satu juga sih yang mau saya tanya sama Bang Ruli itu ya. Sebenarnya juga pernah mungkin saya tanyain ya, gimana menjaga integritas kita di tengah situasi yang begitu berat untuk orang tuh, misalnya kalau di pencalekan ini kan masalah money politics gitu. Kemudian masalah kecurangan-kecurangan itu kan sumbernya sekarang kan banyak di legislatif kita kan sebenarnya, project-project mulai korupnya tuh di situ gitu. Bahkan isu-isu yang kayak sekarang aja, mulai isu BTS aja larinya juga ke DPRD juga, DPR RI ya, DPR di sana gitu. Itu baru yang puncak gunung esnya, belum yang di bawah-bawah ini gitu loh. Di sini pasti akan ketemu banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Kalau menurut Bang Ruli sendiri untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti itu tuh gimana gitu? Saya yakin ya, situasi yang begini ini tidak mungkin gampang dirubah ya. Karena ini kan kayak kultur juga ya, sudah menjadi membudaya gitu, saking lamanya. Kan ada seorang negarawan Indonesia, kalau nggak salah, Pak Hatta yang mengatakan korupsi itu udah membudaya. Jadi itu udah kemana-mana gitu. Jadi jangan berharap terus kemudian bisa kita berantas atau apa gitu ya. Nomor satu adalah bagaimana kita bertahan gitu. Sebelum menyerang bertahan dulu gitu. Kalau main bola itu bertahan dulu supaya jangan kegolan gitu ya. Baru kita bisa menyerang. Jadi udah bertahan itu bagaimana caranya di tengah-tengah yang istilahnya yang korup atau yang gelap ya, mulai dari hal-hal kecil, hidupin lilin lah istilahnya, lilin-lilin kecil aja, lilin kecil. Jadi kasih contoh-contoh yang praktis, yang bagus, yang enak didengar, itu termasuk omongan yang enak didengar karena banyak kan orang kan ngomongnya yang jelek-jelek gitu kan, ngomongin jorok gitu kan. Itu sering banget tuh di pegawai negeri ngomong jorok, ngomong porno, itu udah biasa aja kayaknya. Ya kalau saya ngomong gitu terus saya kemudian celak dengan yang lain yang bagus gitu ya, yang ngomongnya enak.
Mereka tahu gitu bahwa saya nyelak sebetulnya supaya jangan terusin ngomong itu. Gitu. Misalnya kalau ada bacaan juga, kalau bacaan ada yang yang porno-porno, coba ini ada bagus nih artikel bisa dibaca. Gitu. Lama-lama orang mengerti gitu siapa kita. Jadi kita dari hal yang kecil, dari yang kita ngomongin, yang kita baca, dari yang kita sarankan, kita ngomongin sama orang, ya nasihat dikit-dikit kecil-kecil aja gitu. Tapi lama-lama orang tahu bahwa siapa kita. Siapa kita ya artinya kita punya nilai-nilai yang kita mau perjuangkan. Nah, mulai dari situ orang akhirnya segan kalau ada misalnya lagi ngomong kita datang terus kalau dia segan, ah nggak enak ada sih, ada dia ini ngomong ini gitu ya. Nah itu kan berarti kan udah pengaruh kan, ya udah gatal aja kalau kita datang dia nggak enak gitu ya. Terus misalnya ngomongin atasan yang brengsek dan sebagainya pemerintah, terus kalau saya datang terus berubah topik gitu, oh berarti kan mereka nggak senang kan, nggak tahu bahwa saya nggak senang. Nah, itu saya praktikkan dari hal-hal kecil. Tapi yang saya jaga terus adalah supaya saya berteman terus sama mereka. Jadi bukan berarti saya menjaga diri, tapi terus kemudian mengasihkan diri gitu. Nah, saya selalu ingat tuh Pak Ottawa ya, Ottawa Sang itu seorang ini dari Jepang itu. Kamu pernah dengar nggak ya Ottawa? Iya, pernah ketemu Nah, beberapa kali. ya, waduh itu termasuk guru saya. Hmm. Jadi dia pernah ngasih lukisan ini ya, gambar gini. Ada kotak hitam, ada ada gambaran dunia, ya, dunianya hitam, dan saya ada di dalam bundaran itu hitam juga. Nah ini katanya kita itu ada di dalam dunia yang hitam, kita pun hitam gitu. Jadi hitam semua udah. Tapi ada juga ada gambaran dunia bulat gitu ya, hitam. Terus kita ada di luar lingkaran itu kita sendiri gitu. Di luar lingkaran. Itu kita dibilang kita apa menjauh dari dunia gitu, memisahkan dari dunia. Yang benar adalah ada bundaran, terus kita masuk di dalamnya, di dalam kita itu terang, tapi sekeliling kita itu gelap. Gitu. Saya nggak akan lupa itu dia kasih ini ilustrasi yang sangat sederhana. Dia bilang jangan kamu keluar dari dunia itu, memisahkan diri. Tapi juga jangan menjadi serupa gitu. Tapi kamu ada di dalam dunia itu, tapi coba terangi pelan-pelan. Biarahmu aja dalam uh, dalam otoritasmu gitu kan, dalam domainmu, dalam domain. Jadi ya waktu saya masih staf kecil ya di domain saya diri saya sendiri. Ketika saya menjadi kepala urusan, saya anak buah saya. Ketika saya jadi kepala seksi lebih banyak lagi. Ketika saya jadi kepala bagian lebih banyak lagi. Sampai saya jadi yang lebih tinggi, banyak orang yang ada di dalam domain saya yang saya bilang jangan kamu main-main ya. Saya nggak mau ada di antara buah itu ada yang korupsi, saya bilang ada yang terima segala macam. Itu mereka tahu semua dan sampai hari ini mereka ingat karena dalam domain saya dan saya menerangi diri saya. Jadi orang-orang yang seringkali istilahnya mau nyogok atau apa itu saya temenin gitu, saya berteman gitu. Tapi kalau dia mau nyogok saya nggak mau. Gitu. Kalau saya jauhin kan berarti kan saya nggak bisa bergaul dengan dia dong. Tapi karena saya temenin maka sampai sekarang juga itu orang-orang teman-teman saya juga. Tapi dia tahu saya tidak main, dia main. Jadi persahabatannya nyambung, tapi tidak dalam konteks kalau ada proyek atau apa yang nggak benar, saya nggak mau. Nggak benar. Berarti Jadi memang pergaulannya tetap, pergaulannya saya tetap sejaga. Seorang senior saya mengatakan begini, kamu jangan tertutup hidupmu. Gimana orang bisa mengetahui nilai apa dalam pikiranmu dan bukakan dirimu, kasih dia ruang, kasih orang itu ruang untuk bergaul dengan Anda, berkoneksi dengan Anda.
supaya Anda bisa mengkomunikasikan apa pikiranmu dan sebagainya. Jadi saya seringkali mau istilahnya saya selalu dari dulu ngopi bareng ya. Ngopi bareng orang itu saya sama siapa aja, orang lihat, oh gila nih si Ruli sama apa ya, orang yang maaf yang di politik di negeri ini aja kadang-kala yang dilihatnya negatif gitu ya. Saya lagi di Kemang, saya lagi ngopi. Kan orang liatin, ini suara dulu. Saya pikir karena saya juga perlu mentransfer sesuatu kan. Bukan hanya dia mempengaruhi saya juga mempengaruhi dia. Kalau saya nggak punya hubungan sama dia, terus saya gimana dong? Saya nggak bisa mengkomunikasikan sesuatu. Jadi sambil menjaga diri tadi, juga mengkomunikasikan. Ada menyerang. Menyerangnya itu adalah mengkomunikasikan nilai-nilai atau pikiran saya kepada orang lain dengan cara saya punya pergaulan yang tetap saya bina terus. Sampai hari ini saya bina terus orang-orang. Jadi Iya, bukan mengasingkan diri gitu. iya. Mulai dari memang diri sendiri, nilai-nilainya juga dijaga betul gitu ya Bang ya, sehingga tidak terpengaruh dari luarnya. Terutama omongan ya, omongan. Hmm. Orang kan lihat omongan kita ya, Hmm. omongan. Terus lihat ininya kita, sikapnya kita dalam perkara-perkara misalnya soal orang selingkuh gitu bagaimana. Dia kan lihat, oh ini orang gini. Lama-lama dia kenal kan, Hmm. tapi dia lama-lama bilang, oh ini oh, orang pendeta nih, saya pernah bilang gitu pendeta. Terus saya ajak dia ngopi supaya dia cair, supaya dia jangan menjauh dari saya bahwa saya dibilang pendeta. Jadi saya temenan sama dia, ngopi bareng. Orang-orang pada lihat, wah ini kok dia ngopi. Ya nggak ada salahnya buat saya ngopi sama dia, supaya dia akhirnya melihat bahwa pikiran saya apa yang saya mau transmisikan ke dia, sambil saya jaga diri. Tapi ya contohnya lah, kalau saya ngopi bareng itu kan teman saya kan langsung mau kita panggil hostess dong gitu ya, ya cewek yang nemenin gitu kan, ya kan biasanya kan teman saya gitu, ah nggak enak nih kita ngomong berdua dong nih, kalau bisa ada yang lain lah gitu ya kan. Saya bilang ya kalau ada orang lain gue males nanti nggak bisa ngomong kita berdua. Gue bilang ya kita ajak temen kita aja deh, jangan cewek yang dari situ lah, teman kita yang lain lagi. Biasanya jadi kami bertiga tapi teman kami yang lain, bukan hostess atau orang yang lain gitu. Iya, iya. Wah, ya memang itu tantangan seumur hidup ya jadinya ya Bang ya. Di sini itu kan Harus Bang, ada ini, ya. Mona, harus ada kasih ya. Hmm. Kasih itu menurut saya itu kasih ya. Kasih itu kita kasihan lihat orang itu sebetulnya. Kasihan lihat orang itu ada di dalam kegelapan itu. Dan dia nggak bisa keluar dari situ. Sebenarnya kasihan orang. Dia sedang terjerumus, kita kasihan lihat. Ya kalau mau ninggalin dia sih bisa aja gitu, deh gua nggak peduli deh gitu ya. Tapi karena kita lihat dan kita punya kasih, maka kita nggak mau nyingkirin dia. Gitu. Meskipun orangnya maaf ya ngaco-ngaco gitu mas saya, ngomongnya ngaco. Ada teman saya sama hari ngomongnya ngaco, sering ngaco. Tapi saya tetap temenin dan saya bisa menyampaikan dan dia tahu pikiran-pikiran saya yang perlu diimplementasikan. Gitu. Dia tahu karena udah pernah ngobrol. Hmm. Jadi ada bertahannya, ada menyerangnya gitu. Kalau main bola. Iya. Itu kasus di sini tuh Bang, yang kami terkejut ya beberapa bulan yang lalu tuh salah satu bupati Kristen di sini yang tangkap KPK. Hmm. Ini kayaknya kita harus menyelesaikan dalam 10 menit. Iya, Hmm. ketangkap KPK dan dia tuh terkenal OTT. aktif. Iya, OTT. Istrinya anggota DPR RI, Nasdem. Suaminya bupati, salah satu bupati kabupaten. Yaitu keduanya ketangkap dan habis sudah. Padahal mungkin orang udah berharap ini dua orang ini yang maju lah istilahnya di antara mereka berdua lah untuk kedepannya untuk KH1 gitu. Tapi ya kondisi sekarang jadi KH1-nya sulit ya untuk orang-orang dari yang udah sulit ini kondisinya. Tapi ya kita
nggak mau menyerah ya dengan kondisi itu. Ya, Tetap harus mendukung saudara-saudara yang memang ya memang harus mencari sih orang-orang terbaik di kota ini, di provinsi ini. Makanya itu misinya memang di situ. perjuangan membutuhkan ini ya, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Memang nggak bisa ya langsung kita Hmm. jumpai orang gitu ya. Saya yakin nggak gampang. Tapi kalau dikerjain terus gitu ya, pelan-pelan gitu, dan Tuhan pasti pertemukan kita dengan orang-orang yang nanti bisa saling tolong menolong, menguatkan gitu. Hmm. Nggak ada yang kebetulan tuh pasti. Iya, kita waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi, Bang. Hmm. Nggak apa-apa, ini cuma 40 minutes Hmm. talk gitu. Jadi nggak bisa lama-lama juga. Mmm, Mungkin apa pesan Bang Ruli ya, yang ingin Bang Ruli pesankan gitu, buat buat kami yang mungkin baru terjun ini dan sedang dalam proses gitu. Ya, saya kira dengan Indonesia yang sekarang orangnya itu lebih banyak anak mudanya ketimbang orang tuanya. Ini bangsa ini sebetulnya sedang menghadapi pilihan antara yang banyak ini mau jadi potensi yang memajukan bangsa atau potensi yang menjadi beban gitu ya. Iya, betul, Sebetulnya itu ya, mhm, ini pilihannya sekarang. pilihan, Maka iya, pilihan sekarang ini adalah saya mendorong yang muda-muda sekarang yang punya idealisme, yang punya visi, come on, it's the right time. mmm, Kalau Anda mau coba impact, karena memang waktunya ada orang-orang muda ini banyak dan dipengaruhi supaya jangan menjadi beban kelak. Supaya orang-orang ini menjadi potensi buat memajukan bangsa. Kalau kita lihat dari sekarang ini dibuka kesempatannya oleh negara ya, dibuka kesempatan ini. Kita udah lihat nih kan, tadinya ada masalah mau pemilu diundur nggak jadi, ya udah ya udah lewat kan. Terus mau tertutup nggak jadi lagi ya kan, udah. Ini kan artinya Tuhan itu beri kesempatan ini, ada kelonggaran, peluang ini ada. Ayo ambil peluang itu. Kalau dibukakan pintu sama Tuhan, masuk dengan sepenuh hati, dengan tenaga ini, dengan sepenuh hati, dengan pakai pikiran kita. Saya sering bilang 3H ya, head, hands, dan heart. Masuk ke dunia ini, mulailah dari perkara-perkara yang kecil dikerjakan. Tentunya kita nggak bisa langsung berbuat sesuatu yang banyak, tapi ada kegerakan mulai. Kegerakan. Satu orang, dua orang, merembet, menular. Ya, seperti halnya virus, kalau yang baik itu juga supaya menular. Berupa kegerakan yang makin besar. Sehingga akan bisa negara kita ini, yang terutama daerah-daerahnya yang selama ini ketinggalan, bisa maju karena diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh negara ini, dan dalam kondisi yang tepat banyak sekali orang muda. It's the time. iya, Ini waktunya untuk bergerak. iya sih. God Kita bless. bisa menunggu 5 tahun lagi atau ya mau Wah, habis-habisan ceritanya lain menunggu lagi. Belum habis-habisan tentu gitu. sama, belum Iya, tentu sama situasinya, iya ya. betul. Belum Mhm, tentu sama. Karena ini kita udah uji nih dari awal kita berbicara kan, iya, mau diundur, mau ini, tamat dibuka, kelihatannya sama Tuhan dibuka-buka pelan-pelan kan. iya, Nanti kalau misalnya ada syarat menjadi presiden makin muda gitu ya, kan ini kelihatannya pintu itu dibuka satu persatu gitu. Agar orang muda itu untuk bisa mengambil bagian dan daerah-daerah itu juga diberikan kesempatan. iya. Iya. Oke deh Bang. Mungkin kita bisa close in prayer ya Bang. Abang boleh
menutup doa kita walaupun singkat ya, tapi padat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan karuniakan kami berdiskusi, khususnya untuk bangsa kami Indonesia, yang sebagian besar penduduknya banyak masuk ke dunia kerja dan dunia masyarakat itu usia muda. Engkau juga yang mengaruniakan kesempatan untuk adanya pilpres, pileg, gerakan di politik ini bisa merembet ke daerah-daerah sehingga terjadi transformasi bukan hanya di pusat tapi di daerah-daerah, kemajuan daripada negeri kami Indonesia. Tuhan, kami rindu Tuhan melihat ada banyak orang muda yang Tuhan panggil, Tuhan gerakan, Tuhan dorong, dan mereka boleh punya keberanian, kerinduan untuk mengambil bagian dalam dunia politik. Biar mereka boleh melihat bahwa inilah kesempatan yang Tuhan berikan yang sangat langka. Biarlah Roh Kudus yang menolong supaya setiap orang yang menyambut, merespon positif panggilan Tuhan dikuatkan terus dalam perjuangannya ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Ruli untuk waktunya. Terima kasih. Saya off-kan dulu.